Swastiastu adik. Selamat pagi. Oke, silakan masuk. Ya, silakan gunakan hand sanitizer. Langsung duduk ya. Oke. Ya, selamat pagi. Ratna, ya Bapak senang sekali Ratna bisa datang ke ruang konseling hari ini. Ya, mungkin nanti ada hal mungkin dari adik Ratna ingin ceritakan ke Bapak. Ya, yang pertama Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik. Tadi adik berangkat dari mana? Dari Marga, Pak. Dari Marga. Marga mana? Cau Tua. Di Cau Tua. Iya. Oh, agak di ini deh ya. Ya. Agak jauh ya. Iya. Berapa menit tadi perjalanan ke sekolah? 30 sampai 40 menit tuh, Pak. 30 sampai 40 menit. Iya. Sudah minta izin sama orang tua? Sudah. Untuk datang ke sekolah? Sudah. Sudah. Oke, ya. Adik, bagaimana kabarnya? Tidak baik, Pak. Tidak baik. Iya. Oh gitu. Ya, kelihatannya dari mukanya adik, karena aja adik ada masalah. Ya, baiknya sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, sambil adik menenangkan diri. Ya, kelihatan adik belum tenang ini. Ya, tarik nafas dulu, nak. Tarik nafas. Hembuskan. Sekali lagi, tarik nafas. Hembuskan. Ya, sudah agak tenang? Sudah, Pak. Sudah. Ya, kalau sudah, mari kita berdoa. Semoga nanti setelah kegiatan konseling, kita di sini dapat menyelesaikan masalahnya adik, mendapatkan solusi dari masalahnya adik. Ya, berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Ya, tadi adik bilang kabarnya tidak baik ya. Tidak baik, kenapa adik? Entah, Pak. Saya merasa bingung dan sangat sedih. Oh, masih sangat bingung dan sedih. Ya, Bapak merasakan ya apa yang adik rasakan. Dan pada hari ini kita konseling ya, Nak ya. Iya. Ya, sebelumnya adik sudah pernah konseling? Tidak, Pak. Apa itu konseling, Pak? Ya, untuk konseling itu adalah usaha pemberian bantuan yang dilakukan oleh konselor atau guru BK kepada klien atau peserta didiknya yang mengalami masalah, dengan tujuan nanti setelah dilaksanakannya konseling, adik dapat mencari solusi atau kita mendapatkan solusi tentang permasalahan yang adik alami. Itu. Dan juga di dalam konseling ini ada asasnya. Di asas ini tujuannya biar adik ini nyaman terhadap kegiatan bimbingan konseling. Adapun beberapa asas yang kita gunakan di dalam bimbingan konseling, yang pertama itu ada namanya asas kerahasiaan. Ya, jadi nanti apapun yang adik ceritakan ke Bapak, apapun isi pembicaraan kita di sini, ini menjadi rahasia kita berdua. Ya, Bapak tidak akan menyampaikan kepada orang lain, dan begitu pun adik juga ya tidak boleh menceritakan kepada orang lain. Ya. Yang kedua, ada namanya asas keterbukaan. Jadi kita terbuka saja, kita secara jujur apa yang adik permasalahkan, dan juga Bapak secara terbuka nanti akan memberikan solusi. Atau kita secara terbuka berdua mencari solusi untuk masalahnya adik. Dan yang ketiga, ada namanya asas kesukarelaan. Ya, adik tahu arti sukarela? Tahu, Pak. Apa sukarela? Sukarela, ikhlas dalam membantu seorang. Ikhlas jadinya. Ya, itu. Jadi Bapak secara sukarela untuk membantu adik dalam memberikan solusi, dan juga adik secara sukarela mengikuti kegiatan konseling ini. Ya. Sudah paham sampai segitu? Paham, Pak. Paham. Ya, untuk durasi waktu kita laksanakan konseling. Ya, sekarang sudah jam 8:30. Kita laksanakan konseling selama 30 menit. Bagaimana? Sepakat? Sepakat, Pak. Sepakat. Ya, nanti kalau seumpama rasanya konselingnya kurang, ya kita lewat sedikit waktu tidak masalah lah. Ya, kita sambil lihat waktu juga nanti. Ya, itu. Tadi adik mengatakan masih bingung dan sedih. Iya.
Nah, bingung dan sedih tuh kayak gimana? Karena apa? Baik Pak, saya akan menceritakannya. Tapi mohon dirahasiakan kepada siapapun karena ini adalah masalah pribadi saya. Ya, baik. Ya, seperti apa yang Bapak sebutkan tadi tentang asas konseling, ini kita suatu etika kita memang untuk merahasiakan masalahnya, Adik. Ya, Adik tenang saja. Masalah ini tidak akan bocor, Adik. Tenang aja. Ya, jadi silakan Adik bisa menyampaikan masalahnya, silakan sampaikan unek-uneknya, apapun itu silakan disampaikan secara jelas. Ya, silakan Adik, bagaimana permasalahannya? Jadi begini Pak, saya merasa tidak percaya diri saat praktek dan saat mempresentasikan hasil praktek. Tidak percaya diri. Oh ya, mungkin bisa gini. Coba lebih gini lagi. Contohnya bagaimana? Setiap praktek pasti saya gugup. Saya selalu takut dan gemetar untuk mempresentasikan hasil praktek saya kepada teman-teman. Gitu ya. Kalau saat praktek, Adik gugup ya? Iya. Gugup. Seperti kaku itu Pak. Betul kaku itu. Iya. Oh kaku. Biasanya saat bagaimana Adik gugup? Saat tampil di depan teman-teman dan guru untuk mempresentasikan hasil praktek saya. Jadinya di saat praktek Adik gugup dan setelah praktek ada presentasi jadinya. Iya. Ada presentasi. Di saat presentasi bagaimana? Rasanya gemetar. Saya tidak bisa berbicara dan sulit sekali untuk berbicara. Oh gitu, seperti apa tadi bilang kaku itu ya? Iya. Oh gitu. Kenapa, tahu nggak Adik penyebabnya? Kenapa kok Adik bisa kaku? Kenapa Adik bisa gugup saat presentasi? Kenapa? Saya merasa kurang dibandingkan teman-teman saya yang lain. Saya takut kalau nanti saya salah bicara saat presentasi, saya akan ditertawakan oleh semua teman-teman saya. Adik merasa diri kurang jadinya. Iya. Ya seharusnya sih ya nanti gini deh ya, sambil kita ke depan sambil kita evaluasi, seharusnya sih kita tidak boleh seperti itu. Nah ya, jadi Adik merasa gini ya, jadinya merasa diri kurang dibandingkan teman-teman yang lain seperti itu. Dan usaha-usaha yang pernah Adik lakukan apa saja yang pernah Adik lakukan? Saya selama ini saya cuma diam Pak. Karena saya takut. Oh, karena Adik takut, cuma diam saja. Mungkin di rumah pernah nggak? Kan banyak nih ada tips-tips agar di presentasi itu kita bisa lancar. Iya. Itu pernah nggak membaca tips-tips seperti itu? Pernah Pak. Saya juga pernah mencoba untuk belajar di depan cermin, tapi tidak berhasil. Tetap saja saya masih grogi Pak. Gitu. Untuk latihan di depan cermin sudah pernah? Iya. Ya, itu merupakan salah satunya mungkin caranya deh ya. Jadi Adik gini, memperagakan diri di depan cermin untuk presentasi, melihat diri sendiri. Iya Pak. Tetapi tidak berhasil juga. Berarti Adik sudah ada usaha ya. Iya Pak. Jadi kalau Adik dengan usaha itu sudah tidak berhasil dan saat presentasi juga Adik grogi, jadi Adik diam saja. Iya Pak. Diam. Terus setelah diam gimana, nyaman nggak rasanya kalau diam? Tidak Pak. Tidak nyaman. Ya, terus keinginan Adik ke depan bagaimana? Keinginan saya ke depannya itu saat presentasi saya akan memperhatikan penampilan dahulu. Terus saya akan menyemangati diri saya sendiri, saya pasti bisa. Terus saya akan mengatur nafas, berusaha tenang saat presentasi, mempelajari materi, dan tentunya banyak berlatih lagi Pak. Jadi itu yang akan Adik laksanakan ke depan. Iya. Ya baik ya, Pak. Nah itu sangat bagus.
Ya, Bapak senang sekali. Yang pertama, tadi adik sudah memahami masalahnya. Ya, yaitu adik merasa gugup saat presentasi dan juga saat praktek juga adik gugup ya. Apalagi pas presentasi itu seperti susah berbicara adik ya. Iya. Ya, itu adik sudah memahami masalahnya. Dan yang kedua, adik sudah ada nih rencana ke depan. Apakah yakin ke depan bisa melakukan hal itu semua? Yakin, Pak. Yakin? Iya. Yakin ya. Jadi nanti kalau adik yakin, tentunya itu harus dilaksanakan ya. Iya. Adik siap melaksanakan itu semua? Siap, Pak. Siap melaksanakan itu semua ya. Jadi siap. Dan juga dalam masalah adik ini, adik sudah menemukan solusinya tentunya. Sudah adik sampaikan. Dan dengan harapan nanti adik bisa berubah ya, dari di awalnya adik tidak percaya diri menjadi percaya diri dalam melakukan praktek. Adik kapan lagi ada praktek, Adik? Jumat depan, Pak. Hari Jumat depan. Iya. Jumat depan. Jadi lagi seminggu ya? Iya, Pak. Seminggu. Pas nanti minggu depan ini hari Jumat, praktek jam berapa nak? Jam 8 pagi. Jam 8 pagi. Berarti nanti jam 8 pagi Bapak akan lihat adik nanti. Ya silakan, selama kan ada nih waktu 1 minggu. Silakanlah selama 1 minggu ini adik bisa coba ya dipikirkan apa solusi yang adik dapatkan tadi. Iya. Ya mungkin yang bisa dilakukan di rumah itu lebih menguasai materi. Ya, seumpama nanti hari Jumat prakteknya tentang apa? Adik pelajari di rumah yang lebih menguasai. Dan juga banyak berlatih. Yang tadi itu menurut Bapak bagus tuh latihannya adik di depan cermin itu. Jadi adik bisa melihat diri sendiri kan, melihat diri sendiri. Dan juga nanti perbanyak baca tips-tips ya, Iya, Pak. tips-tips untuk meningkatkan percaya diri. Ya, Iya, Pak. karena tidak ada orang yang tidak bisa. Ya jangan selalu merasa diri adik ini rendah, jangan selalu merasa orang lain itu lebih pintar daripada adik, belum tentu. Iya, Pak. Ya belum tentu. Apalagi adik sekolah di SMK di sini ya, SMK ini kalau cuma pintar aja, tetapi dalam praktek tidak bisa, ya kan tidak sesuai juga. Iya, Pak. Ya tidak sesuai juga. Jadi nanti harus diimbangi. Ya adik, Bapak yakin adik pasti bisa berusaha nanti. Iya, Pak. Ya. Dan untuk itu nanti untuk hari Jumat depan Bapak akan lihat adik praktek. Ya kalau Bapak pantau nanti adik sudah tidak gugup dalam praktek. Nah yang kedua, adik tidak gemetar saat presentasi. Nah, setiap selesai praktek presentasi toh, tidak gemetar saat presentasi, dan adik bisa berbicara saat presentasi. Ya Bapak berikan 2 jempol, hitungan jempol untuk adik nanti. Bapak akan pantau nanti. Iya, Pak. Nah ya semoga nanti berhasil. Iya. Ya, tentunya dengan semangat yang kuat dari adik. Iya. Gitu. Dan juga untuk adik ada permasalahan yang lain ingin disampaikan kira-kira? Tidak, Pak. Saya rasa sudah cukup. Sudah cukup. Iya. Jadi sudah menemukan solusi. Sudah. Ya. Gitu. Jadi Bapak bisa simpulkan sekarang ya Iya, Pak. untuk kegiatan kita hari ini. Yang pertama, adik mengalami masalah seperti gugup dalam presentasi, gugup dalam praktek. Yang kedua, adik sudah menemukan solusinya tadi. Iya, Pak. Ya, solusinya yang pertama itu apa nak? Yang pertama solusinya Memperhatikan penampilan, menyemangati diri sendiri, mengatur nafas, terus mempelajari materi, dan tentunya banyak berlatih. Tentunya banyak berlatih. Ya, itu kesimpulan kita untuk hari ini. Dan sebelum Bapak akhiri, Bapak tutup ya karena adik sudah tidak ada lagi ya. Sudah gimana rasanya, perasaannya? Sudah sedikit lega dan rasa ketakutan yang saya alami sedikit menurun. Sudah menurun ya? Iya. Ya, semoga nanti berhasil ya. Dan sebelum kita akhiri, Bapak minta adik untuk
mengisi form evaluasi hasil layanan bimbingan konseling individu. Ya, ini tujuannya nanti sebagai bahan evaluasi Bapak dalam menyelenggarakan kegiatan konseling untuk berikutnya. Ya, ini evaluasi hasilnya. Silakan diisi ya datanya. Ya, di atas diisi nama konseli. Nah, konseli itu adiknya. Iya. Konseli kelas, dan nanti konselornya Bapak menulis namanya. Iya. Ya, atau adik boleh juga nulis nanti ya. Iya. Konselornya nama Bapak Imade Swarjaya. Ya, silakan ditulis silakan. Silakan dari kursi aja. Iya. Ya, apa? Ya, sambil Bapak bacakan, sudah diisi ya. Nah, yang pertama, coba analisis penyebab kamu merasa tidak percaya diri. Ya, kenapa tidak percaya diri? Karena takut dan gemetar saat mempresentasikan dan saat tampil di depan semua orang. Karena apa sih penyebabnya kok bisa takut seperti itu? Penyebabnya saya takut dan malu jika salah bicara saat tampil. Malu bila salah nanti ya. Ini silakan ditulis. Ya, dan tadi adik sempat menyampaikan gitu ya, karena merasa diri kurang juga ya. Iya. Ya, silakan ditulis. Sudah ya. Yang kedua, tindakan-tindakan apa yang akan kamu lakukan untuk bisa meningkatkan rasa percaya diri? Nah, tadi apa yang disebutkan? Saya akan belajar lebih giat, berlatih, mempelajari materinya, terus saya memperhatikan penampilan, terus mengatur nafas saat praktek, dan berusaha lebih tenang. Tentunya juga menyemangati diri sendiri. Ya, silakan ditulis. Sudah? Sudah. Ya, lanjut ya. Yang ketiga, setelah mendapatkan konseling, bagaimana perasaan tadi? Sudah merasa lega dan tenang. Rasa ketakutan dan kecemasan saya sudah mulai menurun. Dan
saya tahu langkah-langkah untuk mengatasi rasa tidak percaya diri saya. Dan tentunya lebih semangat sekarang. Semangat. Lebih semangat, ya silakan dituliskan. Sudah? Ya, kalau sudah, silakan isi tanda tangan. Nah, yang peserta didik. Sudah? Oke. Yang kedua, ini instrumen kepuasan konseling terhadap proses konseling individual. Oke, jadi tadi kita sudah laksanakan proses konseling ya. Jadi sekarang Bapak minta penilaiannya. Ini adapun ini ya ketentuannya, berikan tanda centang pada kolom jawaban yang tersedia. Kolom 3 sangat memuaskan, kolom 2 memuaskan, kolom 1 kurang memuaskan. Ya, silakan adik isi sambil Bapak bacakan. Iya. Oke. Ya, di atas isi dulu nama konselingnya. Ya, yang pertama, sikap atau penerimaan guru BK terhadap kehadiran Anda. Ya, silakan diisi dengan jujur saja adanya, tidak masalah. Nanti apapun adik jawab di sana, itu jangan takut. Nah, isi dengan jujur. Sangat memuaskan di kolom ketiga, 2 memuaskan, 1 kurang memuaskan. Silakan dicentang aja. Yang kedua, kemudahan guru BK atau konselor untuk diajak curhat. Ya, silakan diisi. Kepercayaan Anda terhadap guru BK atau konselor dalam layanan konseling. Yang keempat, pelayanan pemecahan masalah tercapai melalui konseling individual. Kalau udah, silakan di bawahnya tanda tangan. Sudah. Ya, terima kasih adik ya. Adik sudah mengisi ini dengan jujur sesuai dengan apa yang adik dapatkan pada konseling ini. Dan untuk tindak lanjutnya, adik kan praktek hari Jumat depan. Iya, Pak. Nah, nanti hari Jumat depan kan Pak nanti lihat adik praktek.
Nah, setelah itu kita laksanakan konseling lagi bagaimana? Baik Pak. Setuju? Setuju. Setuju. Jadi nanti tujuan konselingnya kita mengevaluasi apa yang adik sudah lakukan, Iya. ya, dan bagaimana perbedaannya. Apa perbedaan nanti sebelum adik konseling, prakteknya sebelum di konseling, dan hari ini kan konseling sudah, ya nanti kan sesudah konseling bagaimana perasaannya saat praktek. Iya Pak. Gitu. Setuju? Setuju. Setuju. Baik, kalau setuju dan juga tidak ada hal yang dibicarakan lagi. Tidak Pak. Sudah cukup. Sudah. Ya, kalau sudah tidak ada yang dibicarakan lagi, semua sudah adik sudah tidak ada pertanyaan lagi. Jadi kita buka dengan doa. Sekarang kita duduk dengan doa. Kita mengucapkan terima kasih karena hari ini konseling sudah berjalan dengan lancar dan juga kita sudah mendapatkan solusi yang terbaik untuk adik. Ya, silakan berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, Bapak mengucapkan terima kasih atas kehadiran adik, dan sekarang silakan bisa acara bebas, ya. Tetap semangat. Semangat. Silakan bisa acara bebas, ya. Ya, hati-hati ya.